Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelapangan hati dalam menjalani setiap aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas satu penyakit yang sangat sering terjadi di usia lanjut, dan sampai hari ini masih menjadi penyebab utama munculnya komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Penyakit tersebut adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ini sering disebut sebagai pembunuh diam-diam karena banyak orang tidak sadar telah mengalaminya selama bertahun-tahun. Dan ketika akhirnya diketahui, kadang sudah muncul komplikasi serius. Karena itu, mengenal hipertensi lebih awal akan sangat membantu Bapak dan Ibu untuk mencegahnya atau mengendalikannya sejak dini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hipertensi? Secara medis, hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah di dalam pembuluh darah kita melebihi batas normal dan berlangsung terus-menerus. Angka tekanan darah yang dianggap normal adalah sekitar 120/80 mm merkuri. Jika tekanan darah sudah mencapai 140/90 atau lebih, apalagi jika dicek pada kesempatan lain hasilnya tetap tinggi, maka itu sudah digolongkan sebagai hipertensi. Yang menjadi masalah, banyak orang tidak merasakan gejala apapun. Beberapa hanya merasa sedikit pusing atau cepat lelah, lalu mengira itu akibat kurang tidur, usia, atau kecapekan. Karena itulah hipertensi sering tidak terdeteksi, padahal tubuh sedang mengalami gangguan. Mengapa hipertensi sering terjadi pada bapak atau ibu yang sudah memasuki usia lanjut? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah karena penuaan. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita menjadi lebih kaku dan kurang elastis, sehingga jantung harus memompa lebih kuat dan tekanan darah meningkat. Yang kedua, pola makan. Kebiasaan makan makanan tinggi garam, gorengan, makanan instan, santan, serta makanan cepat saji. Semua itu memberikan beban tambahan bagi pembuluh darah dan jantung. Yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Setelah memasuki usia pensiun, banyak yang lebih banyak duduk, beristirahat, menonton TV, atau bermain HP. Padahal aktivitas ringan seperti jalan kaki atau bersih-bersih rumah justru membantu menjaga aliran darah tetap baik. Yang keempat, stres. Perasaan tertekan, banyak pikiran, atau memendam emosi selama bertahun-tahun juga bisa membuat tekanan darah naik secara perlahan. Dan yang kelima, adanya riwayat keluarga. Jika orang tua dulu memiliki darah tinggi, maka bapak atau ibu juga memiliki risiko lebih besar dibanding orang lain. Tapi ingat, meskipun ada faktor keturunan, tetap bisa dicegah dengan pola hidup yang baik. Bahaya jika hipertensi dibiarkan. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa terjadi jika hipertensi tidak dikontrol. Tekanan darah yang tinggi dan berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak, menyebabkan stroke. Jantung bekerja terlalu keras, berisiko serangan jantung. Rusaknya pembuluh darah di ginjal, menimbulkan gagal ginjal. Kerusakan pada mata hingga penurunan penglihatan. Dan semua komplikasi tersebut bisa terjadi tanpa gejala awal yang jelas. Karena itu, mengetahui dan mengendalikannya sejak awal jauh lebih baik daripada mengobati setelah muncul komplikasi. Bagaimana cara mendeteksi dan mengendalikan hipertensi? Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa Bapak dan Ibu lakukan di rumah. 1. Periksa tekanan darah secara rutin. Bila belum punya alat tensi di rumah, Bapak atau Ibu bisa cek di puskesmas atau apotek. Usahakan minimal 2 kali dalam sebulan. Jika tensi sudah pernah tinggi, lebih baik cek seminggu sekali. 2. Kurangi garam. Ingat, batas asupan garam bagi penderita hipertensi adalah maksimal 1 sendok teh dalam 1 hari. Dan ini termasuk garam yang tersembunyi dalam mie instan, kerupuk, bumbu sachet, kecap, dan sambal kemasan. 3. Pilih makanan yang menyehatkan pembuluh darah. Contohnya, sayur, bayam, brokoli, selada, wortel, buah, pisang, pepaya, apel, semangka. Protein, ikan kembung, ikan bandeng,
dada ayam tanpa kulit. Sedangkan makanan seperti gorengan, jeroan, daging merah, santan, makanan berpengawet, sebaiknya dibatasi, bukan dihilangkan total. 4. Aktif berjalan dan bergerak. Aktivitas ringan jauh lebih baik daripada hanya duduk. Contoh sederhana, jalan kaki 15-30 menit. Menyapu halaman, merapikan tanaman, lakukan 4-5 kali dalam seminggu. 5. Jaga pikiran tetap tenang. Rasa marah yang dipendam atau terlalu banyak memikirkan sesuatu juga bisa membuat tensi naik. Luangkan waktu untuk beribadah, berzikir, atau mengobrol dengan keluarga agar hati lebih tenang. 6. Minum obat sesuai anjuran dokter. Jika dokter sudah memberikan obat hipertensi, jangan hentikan sendiri meskipun tensinya sudah menurun. Obat tetap perlu diminum secara teratur agar tekanan darah stabil. Contoh kasus nyata. Sebagai contoh, saya punya pasien bernama Pak Arif, usia 64 tahun. Awalnya beliau tidak pernah cek tensi karena merasa tubuhnya masih kuat. Sampai suatu hari beliau merasa pusing dan bibir terasa kesemutan. Setelah diperiksa, tekanan darahnya 180/100. Untungnya beliau cepat ke puskesmas sehingga tidak terjadi stroke. Setelah mengikuti anjuran, mengurangi garam, rutin jalan pagi dengan istrinya, dan minum obat secara teratur, tekanan darah beliau turun perlahan menjadi 130/85 dan sampai sekarang tetap stabil. Artinya, hipertensi tidak harus berakhir dengan komplikasi, asalkan kita mau disiplin dan melakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Tips praktis harian: batasi garam, banyak sayur dan buah. Bergerak setiap hari, kontrol stres, periksa tensi secara rutin. Jangan hentikan obat tanpa izin dokter. Penutup. Baik Bapak dan Ibu, semoga penjelasan panjang ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi agar kita lebih peduli terhadap kesehatan, terutama di usia lanjut. Ingat, usia boleh bertambah, tetapi kesehatan bisa tetap dijaga kalau kita mau berusaha. Kalau Bapak atau Ibu setuju dan siap hidup sehat, silakan tulis di komentar. Saya siap hidup sehat dan mencegah hipertensi. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Karena insya Allah pada video berikutnya saya akan membahas diabetes pada usia lanjut, lengkap dengan penyebab dan cara menanggulanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.